Orang yang sibuk dengan dunia, mencintai dunia, dia terhalang dari mengerjakan apa yang bermanfaat. Antum lihat orang-orang yang sibuk kerja, sibuk dagang, sibuk usaha, dan cinta dia kepada dunia, nggak sempat dia. Untuk ngaji nggak sempat, untuk nuntut ilmu nggak sempat, untuk baca Al-Quran nggak sempat, untuk silaturahim kepada orang tuanya nggak sempat, untuk berbuat baik kepada istri anaknya juga nggak sempat. Sedikit sekali mereka kumpul dengan keluarganya, sibuk dengan kerja. Sudah kerja dari pagi sampai sore, pakai lembur lagi. Padahal itu juga nggak kaya-kaya, tetap segitu. Cuma yang dikorbankan apa? Pengajian dikorbankan, baca Quran dikorbankan, bahkan ada yang sholat dikorbankan oleh dia. Sebelum subuh sudah berangkat, sebelum subuh untuk ngejar kerjaan ini, untuk dagang sebelum subuh berangkat. Sholat subuhnya di mana? Kalau kita berangkat, umpamanya saya dari Bogor ya, ke Jakarta, sebelum subuh saya berangkat. Itu di tol ada musola, ribuan mobil yang lewat, paling cuma berapa orang yang mampir sholat. Itu bisa kelihatan apa yang dikejar oleh mereka. Yang dikejar apa? Padahal nggak seberapa, dunia seisinya nggak ada harganya sama sekali. Seandainya orang mendapatkan gaji 1 miliar, 1 miliar, bukan 5 juta, bukan 10 juta, 1 miliar, nggak ada artinya apa-apa. 1 miliar, nggak ada artinya apa-apa. Atas 100 miliar dia punya uang, nggak ada artinya apa-apa. Makanya kita jangan terpesona dengan orang-orang kaya. Kita ini kadang-kadang sibuk melihat orang kaya, Masya Allah, luar biasa, nggak ada artinya apa-apa. Makanya kita ini kalau sudah tahu tentang hakikat dunia, kita akan menghormati orang-orang yang berilmu. Kita menghormati orang-orang yang taat kepada Allah. Kita mencintai mereka, bukan menghormati orang-orang kaya. Orang kaya nggak ada artinya apa-apa. Yang dilihat oleh Allah yang mulia itu bukan kekayaannya. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah yang mana? Yang takwa apa yang banyak harta? Yang takwa. Bukan yang banyak harta, bukan yang punya kedudukan jabatan. Kedudukan jabatan sebentar. Ya. Dia dikerumuni orang banyak di saat punya jabatannya, di saat dia punya harta. Kalau hartanya sudah nggak ada, jabatan nggak ada, apa orang mau dekat lagi sama dia? Nggak akan ada orang mau dekat. Tapi orang yang berilmu, meskipun dia miskin, tetap datangi oleh orang. Dan orang akan bertanya pada dia. Makanya pernah ada di zaman dahulu, ada seorang ibu punya anak, cacat anaknya ini. Selalu dijadikan bahan gurauan, dicela. Kemudian kata ibunya, wahai anakku, kamu belajar. Belajar ilmu syar'i. Belajar kamu, belajar. Allah akan muliakan kamu. Karena dia ingat kepada ayat Al-Quran si ibu ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Belajar. Anak ini terus belajar. Sampai dia berilmu. Gak dicela lagi oleh orang. Gak dihinakan lagi. Semua orang datang. Hatta orang-orang kaya datang pada dia untuk belajar. Ya, makanya ilmu tetap. Hormati orang yang berilmu. Hormati. Karena Allah yang memerintahkan demikian, dan juga Rasul memerintahkan demikian. Sallallahu alaihi wasallam. Gak ada suruh menghormati orang kaya, gak ada. Kalau menghormati orang yang lebih tua ada dalam hadis Nabi yang sahih. Tapi orang kaya gak ada.